Sebagai sebuah teks, meski baru 100 hari menjabat, kepemimpinan Presiden Prabowo mulai ditafsirkan bermacam-macam. Saya pernah menafsirkan Presiden Prabowo perpaduan dari kelebihan Presiden SBY dan Presiden Jokowi. Presiden SBY pandai berpidato dan Presiden Jokowi pandai mengeksekusi program-program. Presiden Prabowo memiliki dua kelebihan itu sekaligus, pandai berpidato dan mengeksekusi program-program. Bahkan pidatonya jauh lebih bergetar ketimbang Presiden SBY. Dan untuk jalannya sebuah program, Presiden Prabowo rela merogoh kantong pribadinya untuk mengeksekusi program itu. Ini sudah menjadi rahasia umum dari seorang Prabowo pula. Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi malah menafsirkan Presiden Prabowo perpaduan dari 3 orang presiden sekaligus, yakni Soekarno, Soeharto, dan Jokowi. Presiden Prabowo ahli berpidato layaknya Soekarno membangkitkan rasa nasionalisme kita, bersikap teknokratis layaknya seorang Soeharto, dan berani melakukan terobosan-terobosan baru layaknya Presiden Jokowi. Efisiensi ketat yang dilakukan, program makan bergizi gratis, dan pidato-pidato Presiden Prabowo selama ini adalah buktinya. Kalau saya melihat Pak Prabowo ini penggabungan 3 presiden besar kita. Siapa aja? Beliau kalau pidato seperti Bung Karno. Soekarno. Menyentil nasionalisme kita, membangkitkan lagi semangat persatuan, semangat kebangsaan yang mungkin sudah lama juga kita lupa sama semangat-semangat nasionalisme ini. Sambil jalan beliau mau membangun lagi nation building kita nih, menyempurnakan nation building kita. Kebijakan beliau teknokratis seperti Pak Harto. Makan bergizi gratis dulu, abang ingat tahun 90-an awal itu di zaman Orde Baru ada namanya PMTAS, Bang. Tapi hari ini disempurnakan menjadi makan bergizi gratis tiap hari. Gitu kan, dengan full power menjalankan kebijakan. Ketahanan pangan, ketahanan energi memang sudah dirintis. Teknokratis seperti ini kan banyak terlihat di zamannya Pak Harto, yang direncanakan oleh ekonom-ekonom yang luar biasa pada saat itu. Mengubah kebiasaan-kebiasaan yang nggak produktif, keberanian terobosannya seperti Pak Jokowi. Hasan Nasbi tak memasukkan Presiden SBY seperti halnya saya. Ia lebih jauh menarik sejarah pada presiden pertama dan kedua. Karena itu ia pantas jadi kepala komunikasi kepresidenan. Ia jauh lebih mendalam. Bukan berarti tak ada orang yang menafsirkan negatif Presiden Prabowo selama 100 hari menjabat ini. Bahkan Presiden Prabowo sendiri mengakui ada orang yang menganggapnya bodoh, bajingan tolol, dan ia tak terlalu mempermasalahkan orang itu. Saudara-saudara, jangan kira kami ini bodoh. Memang ada yang mengatakan saya ini tolol, ada. Nggak apa-apa. Ada yang mengatakan saya bajingan yang tolol, ya kan? Tapi saya nggak sebut namanya, kalian sudah tahu loh. Nggak apa-apa. Ia memilih terus bekerja menjalankan program-programnya. Orang yang menafsirkan Presiden Prabowo terlalu banyak berpidato, berkata-kata alias omon-omon juga ada, dan banyak di media sosial. Para pendukung Jokowi terlihat mulai tak suka pula dengan gaya Prabowo yang terlalu banyak berbicara alias omon-omon itu. Mereka maunya Prabowo seperti halnya Jokowi yang tak banyak bicara tapi banyak bekerja. Apalagi banyak bicara dan kontraproduktif pula di tengah masyarakat. Seorang pemimpin yang memiliki target dan tahapan dalam menjalani kepemimpinannya, biasanya ia akan fokus dengan target dan tahapannya itu dan tak akan terpengaruh dengan apa yang dikatakan oleh orang lain. Apalagi itu lebih banyak tentang dirinya ketimbang tentang apa yang ditargetkannya. Jika target itu suatu posisi yang di atas, maka ia harus melewati tangga atau tahapan agar sampai ke target itu. Itulah barangkali yang sedang dilakukan Presiden Prabowo. Presiden Prabowo tak segan-segan mencopot orang yang justru tak sedang menuju target yang dicita-citakannya itu, meski kabinetnya dianggap kompromi atau keberlanjutan dari kabinet sebelumnya yang tak seirama
akan mudah ketahuan bahkan tak butuh waktu 100 hari kepemimpinannya. Memang saya ada dengar keluhan sedikit-sedikit tentang masih ada yang kemudian kurang sirama. Dan tentunya dalam evaluasi 100 hari, Presiden tentunya yang kemudian merasakan apakah pembantu-pembantu Presiden sudah maksimal atau tidak maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya. Nah, oleh karena itu, Presiden yang mempunyai hak prerogatif kita serahkan kepada Presiden untuk kemudian dalam setelah 100 hari ini apakah kemudian melakukan evaluasi. Pak Prabowo itu kan orangnya terbuka. Kalau dia sudah bicara terbuka, artinya itu adalah warning kepada pembantu-pembantunya yaitu menteri untuk kemudian melakukan evaluasi secara internal di kementerian masing-masing. Sinyal resapel kabinet seperti sudah dinyalakan oleh Presiden Prabowo saat memberikan sambutan di acara perayaan ulang tahun Nahdlatul Ulama yang ke-102 kemarin. Memang belum lampu merah, tapi lampu kuning sudah dinyalakan. Publik sudah bisa menebak-nebak pos-pos kementerian mana saja yang kinerjanya tak memuaskan. Presiden Prabowo terlalu banyak yang diketahuinya untuk mewujudkan target yang diinginkannya itu. Dengan segala pengalaman dan kematangannya, Presiden Prabowo seperti tak ada yang bisa mendikte apalagi menghambatnya. Akumulasi dari segala niat baik selama ini terlalu sulit untuk dibantah kalau ia sudah menginginkan sesuatu untuk diwujudkan. Kalau hukumnya menghambat, kita bikin hukum baru. Gitu. Kalau institusinya menghambat, kita perbaiki institusinya atau kita bikin institusi baru. Bahkan beliau mengatakan kalau personalianya atau orangnya yang menghambat, ya kita cari orang baru, kan begitu. Tapi semua itu adalah akumulasi dari keinginan baik atas cita-cita besar yang ada tadi itu. Dan saya kira, saya percaya dan saya termasuk yang sebenarnya ingin Pak Prabowo itu dalam sistem kita 5 tahunan ini, Bang ya. Saya termasuk yang menginginkan beliau itu bertahan 2 periode, Bang, untuk memimpin agak lama. Gitu. Kita bicara China, kita bicara Turki, kita bicara Rusia, kita bicara kemarin itu Jerman waktu zaman Merkel. Kemudian Hungaria itu ada Orban dan lain-lain. Oleh media-media barat ini dikritik sebagai pemimpin-pemimpin otoriter. Dan saya percaya bahwa Pak Prabowo karena hadir pada saat yang tepat ya, dengan kematangannya, kedewasaannya, seperti Abang bilang tadi itu. Beliau tahu banyak yang harus dia lakukan dan beliau akhirnya tidak punya waktu untuk terlalu banyak berbasa-basi. Akhirnya semua butuh waktu. Jangankan membangun suatu negara bangsa, membangun rumah saja butuh waktu tak sebentar. Istilah Presiden Prabowo, negara berhasil itu tak bisa jatuh dari langit. Jangan pula asal menafsirkan teks dan konteks semaunya saja. Terlalu berteori tentang orang lain. Lebih mengerti pula mereka tentang Prabowo ketimbang Prabowo itu sendiri. Fahri Hamzah menyerukan kepada mereka yang ikut dengan Presiden Prabowo untuk terus memperbaharui kesadaran mereka agar tetap konsisten, dan mereka yang berada di luar, cobalah melihat Presiden Prabowo dari sisi yang lain. Jangan terlalu berlebihan menilai. Presiden Prabowo tak mungkin berada di bawah bayang-bayang orang lain, siapapun orang itu. Roadmap kita itu menuju kemajuan, menjadi negara yang merdeka, maju, ya, adil dan makmur itu kelihatan di depan kita. Yang ikut Pak Prabowo tentunya harus memperbaharui gitu kesadarannya bahwa ini kita dalam momen sejarah yang luar biasa. Memang kita sibuk, Bang, luar biasa sibuknya, karena pengarahan beliau itu selalu membuat kita tuh nggak bisa tidur gitu. Yang di luar saya kira juga harus belajar untuk melihat Pak Prabowo dari sisi yang lain gitu. Yang mungkin selama ini mereka mengkritik selama kampanye dan sebagainya. Tapi coba lihat, bayangkan kalau bukan Pak Prabowo dalam situasi rumit seperti ini.